Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Radiatuz Zahra selaku dosen mata kuliah kewarganegaraan serta teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Bintang Rabani sebagai moderator dari kelompok 3. Di sini saya akan memandu presentasi kelompok 3 kelas BS3B dengan judul materi Hak dan Kewajiban sebagai Warga Negara. Sebelum membahas materi presentasi, izinkan saya memperkenalkan teman-teman saya di kelompok ini. Yang pertama ada Dinda Cahaya Pratiwi, Fitria Khairunisa, Muhammad Diki Sofyan, Puspa Ayu Madani, Cynthia Pratiwi, dan yang terakhir Sifa Aulia Azahra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Diki Sofyan. Saya di sini akan menyampaikan materi tentang pengertian hak dan kewajiban warga negara. Sebelumnya teman-teman udah pada tahu belum sih apa itu hak dan kewajiban? Nah, berikut saya jelaskan. Hak dalam artian secara umum berarti segala sesuatu yang harus didapatkan dan dimiliki oleh setiap orang sejak mereka lahir. Hak sendiri biasanya berkaitan dengan apa yang mereka peroleh setelah mereka menyelesaikan suatu kewajiban. Sejatinya, hak seorang manusia itu sudah ada dan sudah melekat sejak mereka dilahirkan. Jadi, setiap manusia yang baru lahir secara otomatis akan memiliki haknya mereka masing-masing. Selanjutnya ada pengertian hak menurut para ahli. Nah, menurut Sri Janti, ia menyebutkan bahwa hak merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman berperilaku, melindungi kebebasan, serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya. Nah, Kartonegoro juga mengungkapkan bahwa hak merupakan kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak dapat dilakukan oleh pihak lain manapun juga, yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Nah, dari kedua pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa hak adalah suatu hal yang dimiliki oleh manusia untuk menjaga kesejahteraannya dan menerima atau melakukan segala suatu hal yang semestinya dilakukan untuk dirinya sendiri, sehingga dapat dikaitkan dengan hak setiap manusia dalam menyatakan pendapat serta pikirannya di muka umum sebagai warga negara. Selanjutnya ada pengertian kewajiban. Secara umum, kewajiban dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang harus dilaksanakan oleh individu maupun kelompok guna mendapatkan haknya. Segala sesuatu yang dilakukan tersebut merupakan bentuk dari rasa tanggung jawab yang penuh atas permasalahan yang terjadi, baik terjadi secara hukum maupun terjadi secara moral. Oleh karena itu, kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat lepas dari kehidupan manusia sebagai makhluk sosial, baik bagi anak-anak maupun orang dewasa. Selanjutnya ada kewajiban menurut para ahli. Nah, di sini saya mengambil satu ahli yaitu Notonegoro. Notonegoro mengungkapkan bahwa kewajiban adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan oleh pihak tertentu dan tidak dapat digantikan oleh pihak lain, yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. Nah, dari pendapat tersebut, bisa disimpulkan bahwa kewajiban merupakan suatu hal yang harus dipenuhi oleh setiap individu sebagai warga negara agar mendapatkan hak yang sepantasnya diperoleh olehnya. Sehingga sangat relevan dengan hak kebebasan mengemukakan pendapat di muka umum. Karena selain memiliki hak menyatakan pendapat, sudah seharusnya warga negara itu menjalankan kewajibannya dengan berpendapat dengan baik, guna menjaga persatuan bangsa dan tidak saling menimbulkan perpecahan antar sesama. Selanjutnya, itu ada pengertian hak warga negara dan kewajiban warga negara. Apa sih hak warga negara itu? Nah, hak warga negara merupakan otoritas yang dimiliki oleh seorang warga negara untuk melakukan sesuatu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, dapat diartikan pula hak warga negara itu merupakan suatu keistimewaan yang mengharuskan agar warga negara itu diperlakukan sesuai dengan keistimewaan tersebut. Sedangkan kewajiban negara itu sendiri merupakan suatu keharusan yang tidak boleh ditinggalkan oleh warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kewajiban warga negara bisa juga diartikan sebagai suatu sikap atau tindakan yang harus diperbuat oleh seseorang warga negara sesuai keistimewaan yang ada pada warga lainnya.
Nah, selanjutnya ada dua istilah lagi nih, yaitu tanggung jawab dan peran warga negara. Tanggung jawab warga negara merupakan kondisi di mana seorang warga negara wajib untuk melakukan tugas tertentu. Tanggung jawab tersebut itu timbul akibat telah menerima suatu wewenang. Sementara yang dimaksud dengan peran warga negara adalah aspek dinamis dari kedudukan warga negara. Apabila seorang warga negara melaksanakan hak dan kewajiban sesuai kedudukannya, maka warga tersebut menjalankan suatu peranan. Nah, istilah peranan ini itu merujuk pada fungsi. Nah, istilah peranan itu ada tiga hal nih, yaitu yang pertama, peranan meliputi norma yang dihubungkan dengan posisi seseorang dalam masyarakat. Nah, dalam konteks ini, peranan merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan. Yang kedua adalah peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Dan yang ketiga adalah peranan dapat juga diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Nah, dari pengertian-pengertian di atas, tersirat suatu makna bahwa hak dan kewajiban warga negara itu timbul atau bersumber dari negara. Maksudnya, negaralah yang memberikan atau membebaskan hak dan kewajiban ini kepada warga negaranya. Nah, pemberian atau pembebanan dimaksud dalam peraturan perundang-undangan sehingga warga negara maupun penyelenggara negara memiliki peranan yang jelas dalam pengaplikasian dan penegakan hak serta kewajiban tersebut. Oke, materi selanjutnya yaitu ada konsep hak dan kewajiban warga negara dalam Undang-Undang 1945. Hak dan kewajiban memiliki hubungan yang cukup erat dan tidak dapat dipisahkan. Segala hal akibat yang ditimbulkan dari adanya hak, tentunya ada kewajiban juga. Nah, untuk itu, dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, antara hak dan kewajiban harus berjalan imbang, karena kalau tidak dijalankan dengan seimbang, maka akan menimbulkan pertentangan. Hak dan kewajiban menggambarkan apa yang seharusnya diterima dan dilakukan oleh negara atau pemerintah dalam melindungi dan menjamin kelangsungan kehidupan negara, serta terwujudnya cita-cita dan tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Nah, dalam Undang-Undang 1945 telah diatur hak dan kewajiban warga negara hingga ke tingkat individu, bersifat mengikat, dan tertuang dalam sejumlah pasal dalam Undang-Undang 1945. Nah, pasal yang mengatur tentang hak dan kewajiban warga negara telah diamanatkan pada pasal 27 sampai dengan pasal 30 Undang-Undang 1945. Oke, materi pertama yang kita bahas itu ada hak warga negara dalam Undang-Undang 1945. Nah, hak pada umumnya didapat dengan cara diperjuangkan melalui pertanggungjawaban atas kewajiban. Nah, berikut ini adalah hak-hak yang tercantum dalam Undang-Undang 1945. Yang pertama, itu ada hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, yang tercantum dalam pasal 27 ayat 2, yang bunyinya itu, tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Nah, pasal ini memancarkan asas keadilan sosial dan kerakyatan. Berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur hal ini ada di dalam Undang-Undang Agraria, perkoperasian, penanaman modal, sistem pendidikan nasional, tenaga kerja, jaminan sosial tenaga kerja, perasuransian, perbankan, dan sebagainya yang bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja agar warga negara memperoleh penghidupan yang layak. Yang kedua, itu ada hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan yang tercantum dalam pasal 28A yang bunyinya itu setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Lalu yang ketiga itu ada hak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
yang tercantum dalam pasal 28B ayat 1 yang bunyinya itu setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Lalu yang keempat itu ada hak atas kelangsungan hidup yang tercantum di dalam pasal 28B ayat 2 yang bunyinya itu setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang. Nah, yang kelima itu ada hak untuk mengembangkan diri dan melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya. Hak ini tercantum dalam pasal 28C ayat 1 yang bunyinya itu setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan, dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Selanjutnya ada hak untuk memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya, yang berbunyi, setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Hal ini tercantum dalam pasal 28C ayat 2. Kemudian, ada hak atas kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, yang berbunyi, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Hal ini tercantum dalam pasal 28D ayat 1. Pasal tersebut mengamanatkan bahwa semua orang harus diperlakukan sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa adanya diskriminasi. Sementara kepastian hukum mengamanatkan bahwa pelaksanaan hukum harus sesuai dengan bunyi-bunyi pasalnya dan dilakukan secara konsisten dan juga profesional. Selanjutnya ada hak untuk mempunyai hak milik pribadi yang berbunyi hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku. Surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Hal ini tercantum dalam pasal 28 di ayat 1. Selanjutnya adalah kewajiban sebagai warga negara. Yang pertama, warga negara wajib menaati hukum dan pemerintahan. Hal ini terdapat dalam pasal 27 ayat 1 yang berbunyi, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Yang kedua, wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Hal ini tercantum dalam pasal 27 ayat 3 UUD 1945 yang menyatakan setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Yang ketiga, warga negara wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Hal ini tercantum dalam pasal 28J ayat 1 yang mengatakan setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Yang selanjutnya, wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Pada pasal 28J ayat 2 menyatakan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Yang terakhir, wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Hal ini tercantum dalam pasal 30 ayat 1 UUD 1945 yang menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pengertian dari warga negara itu sendiri. Warga negara diartikan dengan orang-orang yang sebagian dari suatu penduduk yang menjadi unsur negara. Istilah ini dahulu biasanya disebut hamba atau kaula negara. Tetapi kenyataannya istilah warga negara lebih sesuai dengan kedudukannya sebagai orang yang merdeka dibandingkan dengan istilah hamba atau kaula negara.
Karena warga negara mengandung arti peserta, anggota, atau warga dari suatu negara, yaitu peserta dari suatu persekutuan yang didirikan dengan kekuatan bersama atas dasar tanggung jawab bersama dan untuk kepentingan bersama. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang status warga negara. Pertama, ada aspek hukum dan aspek sosial. Aspek hukum, di mana kewarganegaraan merupakan suatu status hukum kewarganegaraan, khususnya di bidang hukum publik yang dimiliki warga negara dan yang tidak dimiliki orang asing. Kedua, aspek sosial, di mana kewarganegaraan merupakan suatu keanggotaan suatu bangsa tertentu, yakni sekumpulan manusia yang terikat suatu dengan lainnya karena kesatuan bahasa, kehidupan sosial budaya, serta kesadaran nasional. Selanjutnya ada asas kewarganegaraan. Asas kewarganegaraan diperlukan untuk mengatur status kewarganegaraan seseorang. Hal ini penting agar seseorang mendapatkan pelindungan hukum dari negara serta menerima hak dan kewajibannya. Asas kewarganegaraan umum. Pertama, ada asas kelahiran atau ius soli. Kedua, ada asas keturunan atau ius sanguinis. Ketiga, ada asas kewarganegaraan tunggal. Keempat, ada asas kewarganegaraan ganda terbatas. Selanjutnya, ada asas kewarganegaraan khusus. Pertama, ada asas kepentingan nasional. Kedua, asas perlindungan maksimum. Ketiga, asas persamaan di dalam hukum dan pemerintahan. Keempat, asas kebenaran substantif. Kelima, asas non-diskriminatif. Keenam, asas pengakuan dan penghormatan terhadap HAM. Ketujuh, ada asas keterbukaan. Dan yang terakhir ada asas publisitas. Sekian. Saya Syufala Zahra yang akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang konsep berhubungan bangsa, negara, dan warga negara. Konsep hubungan bangsa dan warga negara dicirikan dengan adanya hak dan kewajiban. Negara memiliki kewajiban untuk memberikan kepada warga negaranya suatu fasilitas seperti keamanan, kesejahteraan, perlindungan terhadap warga negaranya, serta memiliki hak guna untuk dipatuhi dan dihormati. Seperti yang kita tahu, manusia hidup sebagai makhluk sosial, artinya manusia membutuhkan manusia lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dimulai dari lingkungan terkecil hingga lingkungan terbesar. Pada mulanya, manusia hidup dalam suatu kelompok keluarga, kemudian mereka membentuk kelompok yang lebih besar lagi seperti suku, masyarakat, dan bangsa. Suatu tempat yang terdapat ras, suku, dan watak, serta agama akan membentuk suatu kesatuan bangsa yang disebut dengan negara. Penduduk dari suatu negara tersebut disebut sebagai warga negara. Kemudian mereka hidup bernegara dan membentuk sebuah negara sebagai suatu persekutuan hidupnya. Negara tersebut dibentuk hingga menjadi suatu organisasi yang mempunyai cita-cita untuk bersatu dalam daerah tertentu dan memiliki pemerintahan yang sama. Negara dan bangsa memiliki pengertian yang berbeda. Perilaku suatu bangsa dapat diatur dan bangsa sendiri diharuskan patuh atau tunduk terhadap aturan yang berlaku di negara tersebut dikarenakan suatu bangsa terdiri dari beragam masyarakat. Kebersamaan tersebut menimbulkan perbedaan yang tidak jarang menimbulkan konflik yang memicu suatu perpecahan antara masyarakat itu sendiri dalam bangsa suatu negara. Sekarang kita masuk ke pengertian bangsa. Apa sih itu bangsa? Bangsa merupakan kelompok manusia yang dianggap nasional, mempunyai identitas bersama, serta memiliki kesamaan ideologi, agama, sejarah, serta budaya. Mereka pada umumnya dianggap mempunyai asal-usul keturunan yang sama. Nah, maksudnya itu suatu bangsa di dalam suatu negara terdapat berbagai macam di dalamnya, dimulai dari rasa senasib dan sepenanggungan yang sama, suatu bangsa akan terbentuk. Di dalam suatu bangsa, hal penunjang serta sekaligus menjadi komponen dalam konsep bangsa adalah kesamaan. Kesamaan berarti seorang warga negara yang berkumpul memiliki suatu latar belakang yang sama dengan warga negara lainnya di dalam negara itu. Seperti halnya bangsa Indonesia yang memiliki warna kulit yang eksotis dan dapat dibedakan dengan
ras-ras di negara lain. Di Indonesia juga memiliki berbagai macam bahasa yang bahasa itu sendiri merupakan simbolik dari suatu negara. Bahasa tersebut terbentuk berdasarkan adanya sejarah dari negara tersebut. Tadi sudah saya jelaskan mengenai pengertian bangsa. Sekarang saya akan menjelaskan asal-usul bangsa. Sebelumnya, faktor-faktor pembentuk suatu bangsa sangat berkaitan dengan identitas yang menyatukan masyarakat. Faktor tersebut antara lain, yang pertama itu ada primordialisme. Yang termaksud dalam faktor ini yaitu ikatan kekerabatan, kesamaan suku bangsa, daerah, bahasa, dan adat istiadat. Faktor yang kedua ada sakral atau kudus. Dalam faktor ini yaitu adanya kesamaan agama yang dianut oleh masyarakat, dan dalam hal ini agama dapat membentuk suatu ideologi atau doktrin yang kuat dalam masyarakat sehingga keterkaitannya dalam menimbulkan bangsa. Kemudian yang ketiga ada tokoh menjadi salah satu faktor pembentuk bangsa, karena bagi masyarakat tokoh ini dijadikan sebagai panutan untuk mewujudkan misi-misi bangsa. Nah, faktor yang berikutnya ada faktor sejarah. Faktor ini merupakan pembentuk bangsa karena sejarah dan pengalaman masa lalu seperti penderitaan akan melahirkan solidaritas sehingga memungkinkan untuk membentuk suatu tekad dan satu tujuan antar kelompok masyarakat. Nah, faktor yang terakhir itu adalah perkembangan ekonomi. Dikatakan sebagai faktor pembentukan bangsa karena semakin meningkatnya perkembangan ekonomi, semakin beragam pula kebutuhan masyarakat sehingga membuat masyarakat semakin ketergantungan satu sama lain, dan secara tidak langsung akan membuat masyarakat ingin membentuk satu kesatuan yaitu bangsa sebagai jalan untuk memenuhi kebutuhan satu sama lain. Nah, materi selanjutnya ada unsur-unsur bangsa. Terbentuknya suatu bangsa merupakan faktor penunjang dibentuknya suatu bangsa pada wilayah tertentu, maka beberapa unsurnya ada sebagai berikut. Yang pertama itu ada suatu wilayah yang terdapat sekelompok manusia, kemudian kelompok-kelompok tersebut memiliki hasrat untuk bersatu. Rasa persatuan dalam kelompok tersebut memicu timbulnya keinginan membentuk suatu pemerintahan. Keinginan yang dimiliki suatu kelompok tersebut dilatar belakangi rasa senasib. Maka dari itu terdorong untuk memiliki tujuan dan cita-cita untuk bangsanya. Yang terakhir, faktor identik yang dimiliki suatu bangsa tentunya merupakan aspek-aspek dari terbentuknya suatu bangsa, yakni ciri khas suatu bangsa seperti dalam berbahasa serta berperilaku dalam bersosial budaya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang karakter bangsa. Istilah karakter relatif agak sulit didefinisikan, namun dapat dimengerti bila yang diuraikan. Menurut Sigmund Freud, karakter adalah sekumpulan tata nilai mewujud dalam suatu sistem daya juang yang melandasi pemikiran, sikap, dan perilaku. Perbaikan karakter bangsa merupakan satu kunci terpenting agar bangsa yang jumlah penduduknya ini bisa keluar dari krisis yang menyongsong nasibnya yang baru. Selain itu, bangsa Indonesia yang dahulu dikenal sebagai Hetzante Volk der Aarde dalam pergaulan antar bangsa, kini sedang mengalami tidak saja krisis identitas, melainkan juga krisis dalam berbagai dimensi kehidupan, yang melahirkan instabilitas yang berkepanjangan semenjak reformasi digulirkan pada tahun 1998. Tingkah laku dan pribadi suatu negara merupakan cermin karakter kekhasan suatu bangsa. Sikap tersebut dapat dipengaruhi oleh sesuatu yang sudah ada dan dapat pula karena yang diusahakan pemerintah demi kemajuan bangsanya. Sejarah telah membuktikan bahwa para founding father telah meletakkan fondasi dan dasar negara yang menjadi karakter bangsa yang penting dikembangkan dan ditransformasikan agar menjadi milik seluruh warga bangsa negara Indonesia. Berikut 3 hal yang perlu diketahui dan tidak akan luntur dengan cara apapun. Yang pertama,
Indonesia sebagai suatu kebangsaan. Hal ini dicapai sejak Sumpah Pemuda 1928 yang menegaskan bahwa Indonesia adalah satu bangsa, satu tanah air, dan satu bahasa. Yang kedua, Indonesia adalah suatu negara yang diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945 yang berarti bahwa manusia-manusia Indonesia menyatakan dirinya hidup dalam satu negara, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, Indonesia adalah suatu kewilayahan dalam arti bahwa orang-orang Indonesia yang telah menjadi suatu bangsa itu berdiam dalam satu kesatuan kewilayahan, yaitu satu kesatuan Nusantara Indonesia yang mencakup wilayah darat, laut, udara, dan kekayaan alam. Berikutnya adalah pengertian warga negara. Warga negara diartikan dengan orang-orang yang sebagian dari suatu penduduk yang menjadi unsur negara. Istilah ini dahulu biasanya disebut hamba atau kaula negara. Tetapi kenyataannya, istilah warga negara lebih sesuai dengan kedudukannya sebagai orang yang merdeka dibanding dengan hamba atau kaula negara. Karena warga negara mengandung arti peserta, anggota, atau warga dari suatu negara, yaitu peserta dari suatu persekutuan yang didirikan dengan kekuatan bersama, atas dasar tanggung jawab bersama, dan untuk kepentingan bersama. Pasal 26 ayat 1 mengatur siapa saja yang termasuk warga negara Republik Indonesia. Pasal ini dengan tegas menyatakan bahwa yang menjadi warga negara adalah orang-orang bangsa asli Indonesia dan orang-orang bangsa lain. Misalnya peranakan Belanda, peranakan Tionghoa, peranakan Arab yang bertempat tinggal di Indonesia, mengakui Indonesia sebagai tanah airnya, bersikap setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan disahkan oleh undang-undang sebagai warga negara. Syarat-syarat menjadi warga negara juga ditetapkan oleh Undang-Undang Pasal 26 ayat 2. Peran dan kedudukan warga negara dalam suatu negara sangat dibutuhkan untuk menjalankan sebuah negara. Kaitannya dengan negara Indonesia yang multikultural, dibutuhkan partisipasi warga negara yang baik tentunya. Warga negara yang memiliki rasa cinta tanah air dan memiliki wawasan kebangsaan yang bagus, agar dapat menjadi pelindung dan pengembang negara Indonesia ke arah yang lebih baik. Berikutnya, karakteristik warga negara yang harus dimiliki menurut Kogen, yaitu yang pertama, kemampuan untuk melihat dan mendekati masalah sebagai anggota masyarakat global. Yang kedua, kemampuan bekerja dengan orang lain dengan cara kooperatif dan bertanggung jawab terhadap peran dan kewajiban sebagai masyarakat. Yang ketiga, kemampuan untuk berpikir secara sistematis dan kritis. Yang keempat, keinginan menyelesaikan konflik secara damai. Karakteristik tersebut sangat diperlukan dimiliki oleh setiap warga negara, karena dengan memiliki karakteristik yang disebutkan tadi bisa membuat warga negara siap menghadapi zaman yang semakin berkembang walau dengan segala perbedaan agama, ras, dan budaya. Dengan keragaman dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara, termasuk keragaman budaya, ras, dan agama, merupakan hal wajar yang bahkan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang harus disyukuri. Anugerah Tuhan dapat dipastikan berpeluang positif dan negatif, sehingga hal itu perlu dikelola melalui usaha pengenalan, penghayatan, penghargaan, dengan mengembangkan dialog-dialog serta apresiasi keberagaman sehingga mampu mewujudkan situasi dan kondisi harmonis dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang pada akhirnya untuk menghindari disintegrasi bangsa dari kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan keragaman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Keragaman merupakan hal wajar, bahkan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang harus disyukuri. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami.
Semoga teman-teman bisa menerima dengan baik. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.